Pemirsa sempat mengancam akan menyeret penyebar fitnah atau berita hoax yang menyebut dirinya menjalin asmara dengan Irwan Musri pada tahun 2023 lalu. Namun nyatanya tak membuat para penyebar fitnah berhenti. Sebaliknya, jelang akhir tahun 2025, isu perselingkuhan Yuni dan Irwan kembali mencuat bahkan lebih panas. Artis berusia 53 tahun ini malah dikabarkan telah menikah siri dengan Irwan dengan sepengetahuan Maya. Ya cobain ya kalian yang ngerasain gitu. Tapi kalau nggak ngerasa buat apa-apa, kalian dikitin orang. Ya, Yuni tak habis pikir mengapa isu tersebut mencuat. Hanya gara-gara Irwan yang merupakan donatur tetap menghadiri ulang tahun kedua berdirinya PAUD milik Yuni 2 tahun lalu. Dari sinilah isu jika Yuni menjalin asmara terlarang dengan Irwan mencuat. Padahal kala itu Irwan juga datang bersama Maya istrinya. Kembali viralnya isu perselingkuhan dirinya dengan Irwan membuat Yuni meradang. Bahkan kali ini, ibu dua anak ini mengancam akan benar-benar menyeret para penyebar berita fitnah tersebut ke polisi. Ya, Bunda katanya barusan menghadapi keminola sembayang, laporan apa Bunda kalau boleh tahu? Mengenai apa nih? Oh, tanya gitu. Terkait yang ada terkait berita hoax itu ya Bunda? Atau seperti apa nih mungkin Bunda? Tanya Bang Minola. Kali ini Yuni seolah tak mau berdamai dan tetap akan menempuh jalur hukum. Bahkan sudah menunjuk pengacara untuk membereskan isu tersebut yang sudah merugikan dirinya baik secara moral dan material. Yuni tak ingin urusan asmara kembali membuat hidupnya kembali menjadi sorotan. Sama seperti saat ia menjalin asmara dengan Raffi Ahmad selama 4 tahun, jauh sebelum Raffi menikahi Nagita Slavina. Seperti apa Yuni menghadapi ujian yang tengah menimpanya. Tapi berarti Bunda merasa dirugikan ya Bunda dengan berita hoax itu ya? Jadi namanya hidup pasti akan up and down. Ada apa ya? Ada yang disuka, ada yang nggak berkenan. Tapi kan hidup terus berjalan dan jalanin aja. Kan udah biasa kalian angkat, kalian banting. Jika Yuni memilih menempuh jalur hukum, Irwan dan Maya justru memilih jalur langit untuk menghadapi ujian yang tengah menerpa rumah tangganya dengan memilih pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Dengan khusyuk dan berderai air mata, Maya berdoa di tempat yang paling mustajab, seolah ingin meminta petunjuk kepada Maha yang mengetahui segalanya terkait isu perselingkuhan. Ibu tiga anak ini seolah tak ingin kembali mengalami kegagalan dalam rumah tangga dan berharap jika Irwan memang benar-benar adalah suami setia. Sujud sambil doa. Sementara jelang persidangan yang akan digelar hari ini, John Matias dan Camelia mendatangi Lapas Narkotika Kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur untuk menjenguk Amar Zoni dan membicarakan strategi hukum untuk menghadapi sidang perdana di mana Amar hadir langsung di persidangan. Namun sayangnya Camelia harus menelan kecewa lantaran tak bisa bertemu dan melepas rindu dengan Amar karena tak mendapat izin dari pihak lapas. Karena sebagai tahanan high risk, Amar hanya boleh dijenguk oleh keluarga dan kuasa hukum. Padahal Camelia sudah mendapat surat kuasa dari Aditya Zoni, adik Amar, untuk menggantikannya menjenguk Amar. Benarkah kecewa tak diizinkan bertemu Amar? Camelia menuliskan ungkapan rindu lewat surat. Kan balik lagi aku bukan keluarganya Bang Amar. Jadi tadi kesini emang bawain persiapan buat persidangan Bang Amar besok. Jadi John. Jadi aku kesini tuh dalam rangka mempersiapkan baju-bajunya Bang Amar untuk besok sidang aja gitu. Karena emang peraturannya emang kalau selain keluarga dan kakak nggak bisa masuk gitu. Ya, gue masih excited banget.
Ya udah peraturannya, kita mau melawan juga nggak bisa, udah lah gitu. Apa habis perjuangan ketemu di persidangan, kita hormatin aja gitu. Jadi besok kan juga ketemu di persidangan kan. Jadi ya udah. Karena aku bukan siapa-siapanya, kecuali kita ada tempat pernikahan. Ungkapan hati lewat surat. Ya sebenarnya intinya support ya, support, jangan kecewa kalau aku nggak bisa masuk. Maksudnya takutnya dia down atau apa kan gitu. Jadi aku ngasih surat buat semangatin dia. Terus kan juga kita ketemu. Gitu. Kekecewaan Camelia sedikit terbayarkan lantaran mendapat surat dari Amar yang dititipkan ke John Matias. Di hadapan awak media, Camelia membacakan surat yang diterimanya. Dalam surat tersebut, Amar mengungkapkan kesedihannya karena tak bisa bertemu kekasihnya yang sudah lama dirindukannya. Namun, Camelia enggan membacakan full isi surat yang diterimanya. Mungkinkah Camelia malu atau ada rahasia yang diungkap Amar terkait kasus narkoba yang membelitnya? Dia ada nulis surat ke dokter, mungkin tahu dokter. Iya, ngasih surat tapi aku belum baca. Iya, baca ini gitu. Bacanya yang boleh. Ribet-ribet. Ini juga jelek banget loh. Berapa lembar dok? Bu dokter yang bisa baca, berarti. Ya, saya tadi pas aku lagi baca Quran tiba-tiba dipanggil petugas, katanya udah senang-senang, nggak taunya yang ketemu cuman Om John doang katanya gitu, udah gitu doang. Oke, udah. Yang lainnya no, aku belum bisa baca ya. Oh berarti surat itu ditulis barusan berarti dok? Baru, karena aku nitip surat juga tadi sama. Gak bisa komunikasi, aku nanti ketemu di sidang aja. Oh di sidang aja. Nah, jadi nggak bisa, telepon juga nggak bisa, ya Om John juga nggak bisa, teleponan sebebas gitu juga tetap nggak bisa. Karena kan kita di dalam itu ada kaca. Ya kaca Om John juga nggak bertatap langsung. Tapi kacanya di bawah dibuka. Aku kesini bawain buat besok persidangan karena petugas mau beli nggak ada yang muat katanya kurang sepatunya katanya gitu, jadi aku bawain sepatunya. Tak bisa bertemu di lapas, Camelia berharap di persidangan hari ini ia bisa saling bertukar cerita dan melepas rindu serta memberi dukungan moral sebelum Amar menjalani sidang. Di sisi lain, Camelia juga dilanda rasa takut dan nervous karena Amar akan memenuhi janjinya untuk membongkar skandal peredaran narkoba di lapas. Lantas seperti apa kondisi Amar pasca mendekam di lapas Nusa Kambangan? Enggak sih, yang justru lebih deg-degannya besok ngadepin persidangan karena kan udah mulai pembuktian kan. Ya aku cuman ikutin aja lah SOP yang ada, hormatin aja. Yang penting aku cuma bisa berdoa sidangnya berjalan lancar, Bang Amar ditulis bebas orang kamu gitu. Kan udah kan jadi lebih baik kan. Gak apa-apa nggak ketemu sekarang, tapi persidangan semua lancar ya, yang apa yang kita harapkan semua teramini. Mau ngomong apa sih dok saat pertama kali ketemu dok? Pokoknya pokoknya ada banyak yang Atau dilanjut? Alhamdulillah keadaan Amar baik. Besok tengok aja dia makin kurus, makin ganteng. Ya, sidang hari ini seolah menjadi pertaruhan hidup Amar. Apakah ia akan kembali ke Nusa Kambangan atau sebaliknya bisa bebas dan menikahi Camelia? Dalam persidangan nanti, Amar rencananya akan mendengarkan keterangan para saksi dari pihak lapas dan kepolisian. Seperti apa persiapan dan strategi hukum yang disiapkan Amar untuk persidangan kali ini? Ya, Amar nanti akan mendengar apakah keterangan saksi ini benar apa tidak. Pasti akan diminta tanggapannya. Karena kan Amar kan belum diperiksa besok. Yang diperiksa itu adalah saksi verbal, saksi yang di BAP, 2 dari lapas Salemba, 2 dari kepolisian. Ya itu kan SOP mereka kan. Kan saya bilang itu pendapat dari Dirjen Pemasyarakatan. Ya kan kalau pendapat kami kan beda lagi. Nanti ini ada upaya hukum kalau memang seandainya dia bebas. Pastilah ada upaya hukum yang bisa kita lakukan. Ya kalau namanya apa ya pasti sampai putusan lah. Karena kan putusan itu kan harus dihadiri terdakwa, mana mungkin tidak.